Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida. Kali ini saya akan membahas tentang anatomi payudara. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang terletak di bawah kulit, di bagian tulang rusuk, dan di atas otot dada. Payudara manusia beratnya kira-kira 200 gram. Yang kiri umumnya lebih besar dari payudara kanan. Pada waktu hamil, wanita mempunyai payudara yang besar. Beratnya mencapai 600 gram. Dan pada payudara ibu menyusui, dia mencapai 800 gram. Payudara mempunyai peran dalam aktivitas seksual, sekaligus berfungsi sebagai sarana memberikan ASI untuk bayi. Bentuk dan ukuran payudara ditentukan oleh seberapa banyak jaringan lemak yang terdapat pada payudara. Jaringan ikat dan ligamen pada payudara berperan untuk mempertahankan struktur anatomi payudara. Saraf yang terdapat di dalamnya berfungsi memberikan sensasi pada payudara. Payudara juga berisi pembuluh darah getah bening, serta kelenjar getah bening. Pembuluh darah melalui arteri dan kapiler mengalirkan darah yang berisi asupan oksigen dan nutrisi pada jaringan payudara. Payudara mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama, korpus atau badan adalah bagian yang paling besar dari payudara. Dalam korpus mamae terdapat alveolus, yaitu unit terkecil yang memproduksi air susu. Alveoli adalah kantong yang menghasilkan ASI yang berjumlah jutaan. Untuk memproduksi ASI, hormon prolaktin berperan penting. Hormon prolaktin mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Alveolus terdiri dari beberapa sel ASI yang menghasilkan susu serta dikelilingi oleh sel-sel myoepitel yang berkontraksi mendorong susu keluar dari kelenjar. Payudara wanita normalnya memiliki 15 sampai dengan 20 lobus. Di dalam lobus terdapat lobulus. Lobulus sebanyak 20 sampai 40. Lobulus adalah kumpulan dari alveolus. Lobus payudara ini akan terbagi lagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut lobulus. Terdapat 20 sampai 40 lobulus. Lobulus adalah kumpulan dari alveolus. Jaringan lemak di sekeliling alveoli dan ductus lactiferus yang menentukan besar kecilnya ukuran payudara. Selain jaringan lemak, faktor genetika juga mempengaruhi besar kecilnya payudara. Bagian kedua dari payudara adalah areola. Areola adalah daerah berwarna gelap yang mengelilingi puting susu. Pada areola terdapat kelenjar-kelenjar kecil yang disebut kelenjar Montgomery, menghasilkan cairan berminyak untuk menjaga kesehatan kulit di sekitaran areola dan berfungsi untuk melincingkan payudara selama menyusui. Pada kalang payudara terdapat ductus lactiferus yang merupakan tempat penampung air susu. Luas kalang payudara biasanya 1/3 sampai 1/2 dari payudara. Sinus lactiferus, yaitu saluran di bawah areola yang besar melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bisa berkontraksi dapat memompa air susu ibu keluar. Bagian ketiga dari payudara adalah puting.
puting, yaitu bagian yang menonjol pada payudara. Bagian ini biasanya ketika bayi menyusui, bagian puting susu dan sebagian dari areola akan masuk ke dalam mulut bayi sehingga proses menyusui berlangsung dengan baik. Kita akan lanjut dengan bagaimana dukungan bidan dalam pemberian ASI khususnya kepada ibu masa nifas atau sedang menyusui. Yang pertama, pendekatan secara non-farmakologis. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pendekatan bidan secara non-farmakologis. Yang pertama adalah terapi musik. Berdasarkan beberapa jurnal mengatakan dengan mendengarkan musik dapat meningkatkan relaksasi pada ibu menyusui sehingga tingkat stres berkurang yang menyebabkan peningkatan kualitas dan kuantitas dari ASI. Yang kedua adalah memompa ASI bagi ibu bekerja. Rata-rata ibu akan kembali bekerja pada 11 minggu setelah persalinan dan mayoritas ibu yang menggabungkan antara menyusui dan memompa ASI mereka di tempat bekerja dan menyimpannya untuk bayinya. Yang diharapkan ibu adalah tetap memberikan ASI langsung pada bayinya selama bekerja. Memompa ASI di tempat kerja dapat menjadi jalan untuk tetap menyusui, sama halnya dengan menyusui langsung. Yang ketiga adalah roaming in atau rawat gabung antara ibu dan bayi dapat meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Terdapat jurnal yang membahas bahwa kompres payudara yang dihangatkan dalam oven microwave selama 1 menit pada 180 watt diaplikasikan pada salah satu payudara selama 20 menit dan kedua payudara dipompa dengan pompa listrik selama 15 menit. Jumlah ASI setelah selesai dipompa mengalami peningkatan. Dukungan bidan yang berikut adalah mengajarkan ibu cara menyusui yang benar, perawatan payudara, mengajarkan nutrisi selama masa nifas untuk membantu produksi ASI, dukungan dari keluarga yang sangat penting, dan membantu ibu untuk istirahat dan tidur. Ingat bahwa makanan bayi yang paling utama adalah ASI atau air susu ibu. ASI atau air susu ibu diberikan selama 6 bulan tanpa tambahan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.